Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing satu, Dr. IR Agus Hasbinur MPD, dosen pembimbing 2, Dr. Roni Munggara MPD. Yang saya hormati Ibu, Bapak, dosen penguji, dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rizkina Putri Nur Intan, mahasiswa PGSD Angkatan 2021 dengan NIM 210601888. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi dengan judul Model Problem Based Learning PBL dalam meningkatkan berpikir kritis pada pembelajaran pendidikan Pancasila siswa sekolah dasar kelas 5. Adapun pendahuluannya, alasan saya mengambil judul ini pada abad 21, peserta didik dan guru dituntut untuk menyesuaikan perkembangan yang terjadi, yaitu dengan diberinya peserta didik tugas yang dapat menguji kemampuan siswa yang diharapkan mampu memecahkan masalahnya sendiri. Selain itu, menurut Anissa DKK pada tahun 2024, peserta didik tidak hanya dituntut untuk memiliki gudang pengetahuan yang luas, tetapi peserta didik juga harus mampu memiliki kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, dan kreatif yang harus dikembangkan pada abad 21 ini. Rendahnya minat peserta didik dalam pembelajaran pendidikan Pancasila menjadi salah satu penyebab rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Pendidik kurang tepat memilih model, media, dan strategi dalam pembelajaran di kelas berlangsung. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat rendahnya minat peserta didik dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Maka, peneliti akan memberikan solusi yaitu dengan pembelajaran menggunakan model problem based learning. Berdasarkan permasalahan tersebut, lalu dirumuskan, terdapat rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kritis menggunakan model problem based learning pada pembelajaran pendidikan Pancasila siswa kelas 5 SD. Lalu yang kedua, bagaimana efektivitas pembelajaran pendidikan Pancasila menggunakan model PBL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5. Bagaimana respon guru dan siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila menggunakan model PBL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Lalu selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis menggunakan model PBL pada pembelajaran pendidikan Pancasila siswa kelas 5. Yang ketiga, ada untuk mengetahui efektivitas pembelajaran pendidikan Pancasila menggunakan model PBL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga ada respon guru dan siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila menggunakan model PBL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SD. Lalu selanjutnya ada metode dan desain penelitian yang digunakan oleh peneliti pada skripsi ini yaitu metode mixed method atau metode campuran adalah metode jenis penelitian yang mengumpulkan, menganalisis, dan mengkolaborasi metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam suatu rangkaian penelitian yang memahami permasalahan penelitian. Lalu desain yang digunakan yaitu desain sekuensial eksplanatory. Desain ini digunakan untuk mendapatkan data secara kuantitatif terlebih dahulu dan diikuti penjelasan data kualitatif. Lalu, subjek penelitian ini dilakukan berlokasi di daerah Cimahi Selatan di SDN Utama Mandiri 1 dengan siswa kelas 5 dengan jumlah 36 orang siswa, 21 siswa laki-laki, dan 15 siswa perempuan. Dan instrumen yang digunakan yaitu
instrumen tes, 10 soal pilihan ganda, dan 5 soal uraian, pretest dan posttest. Dan instrumen non-tes berupa observasi, wawancara respon guru, dan angket respon siswa. Lalu ada hasil penelitian. Yang pertama, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu peningkatan kemampuan berpikir kritis menggunakan model problem-based learning pada pembelajaran pendidikan Pancasila siswa kelas 5 SD. Tujuan dari penelitian ini tentunya untuk mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan model PBL yang telah diterapkan pada siswa kelas 5 SDN Utama Mandiri 1. Langkah pertama pada penelitian ini yaitu dengan melaksanakan pretest untuk mengetahui sejauh mana kemampuan berpikir kritis yang dimiliki siswa. Setelah hasil pretest diperoleh, dilanjutkan dengan penerapan model PBL sesuai dengan langkah-langkahnya. Setelah melakukan pretest dan implementasi menggunakan model PBL, dilanjutkan dengan melakukan post-test untuk mengetahui hasil penerapan model PBL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Adapun hasil rata-rata yang diperoleh dari pretest dan post-test yaitu rata-rata nilai pretest terdapat sebesar 64,44. Lalu rata-rata nilai post-test sebesar 82,61. Lalu selanjutnya di sini ada uji normalitas. Uji normalitas yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil pretest dan post-test berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Sapirowicz. Jika hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga data dapat dinyatakan berdistribusi normal. Adapun hasil uji normalitas yang telah diperoleh dengan perhitungan dengan berbantuan SPSS sebagai berikut. Nah, seperti yang ada dalam data yang telah ditampilkan pada PowerPoint, berdasarkan hasil uji normalitas di atas, menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil nilai signifikansi untuk pretest yaitu 0,200 dan posttest yaitu 0,54. Selain itu, dengan menggunakan Sapirowicz, hasil nilai signifikansi untuk pretest yaitu 0,686 dan posttest sebesar 0,1909. Oleh karena itu, nilai signifikansi pretest dan posttest yang lebih besar dari 0,05 sehingga data tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Lalu selanjutnya ada data uji Peirce Simple T-Test. Uji Peirce Simple T-Test digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan signifikansi antara nilai pretest dan posttest. Uji ini digunakan karena data berasal dari kelompok yang sama, tetapi diuji pada dua waktu yang berbeda, sebelum dan sesudah perlakuan. Dan hasil uji normalitas yang telah diperoleh adalah data yang berdistribusi normal. Berikut adalah hasil uji Peirce Sample T-Test yang telah diterapkan di PowerPoint. Berdasarkan Haji Urip Sample T-Test pada tabel yang ada di PPT, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti jauh lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikansi antara skor pretest dan posttest. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikansi pada skor hasil pretest dan posttest. Lalu ada uji Engine.
Uji engine dilakukan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan menggunakan model PBL, nilai engine dihitung dari selisih antara skor post-test dan pretest, kemudian dibandingkan dengan skor maksimum yang mungkin dicapai. Lalu, hasil dari engine telah eh, di eh, lalu hasil engine telah disampaikan pada PPT dengan nilai engine score diperoleh Mean sebesar 0,5175. Nilai engine score minimum yang diperoleh adalah 0,09 dan maksimum sebesar 0,9. Sementara itu, rata-rata engine dalam bentuk persentase adalah 51,75%, nilai minimum sebesar 9,38% dan maksimum 91,18%. Demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 setelah pembelajaran menggunakan model PBL. Lalu selanjutnya adalah hasil penelitian pada untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu efektivitas pembelajaran pendidikan Pancasila menggunakan model problem based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 sekolah dasar. Data yang diperoleh adalah data hasil observasi siswa yang dilakukan selama 2 pertemuan. Yang diobservasi merupakan siswa siswa kelas 5 sekolah dasar utama Mandiri 1 yang pada pertemuan pertama hasil observasi mendapatkan persentase sebesar 79,86 dengan kategori baik. Pada pertemuan kedua mendapatkan persentase sebesar 86,11 dan mendapatkan kategori sangat baik. Ini mendapatkan peningkatan sebesar 6,25%. Ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam keterlibatan dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila menggunakan model problem based learning. Lalu, untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu respon guru dan siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila menggunakan model problem based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5. Hasil wawancara guru. Secara keseluruhan, model problem based learning pada pembelajaran pendidikan Pancasila dinilai berdampak positif terhadap hasil belajar siswa, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, meningkatkan keaktifan siswa saat pembelajaran, dan mampu menjadi warga negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Lalu selanjutnya adalah hasil angket respon siswa. Angket terdiri dari 12 pertanyaan yang diberikan kepada 36 siswa setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model PBL untuk mengetahui efektivitas model PBL pada kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SDN Utama Mandiri 1. Adapun hasilnya sebagai berikut seperti yang ada pada grafik. Grafik angket respon siswa menunjukkan bahwa mayoritas siswa menunjukkan tanggapan positif terhadap penerapan model PBL. Hal ini dapat dilihat dari dominasi kategori positif.
yang memiliki nilai frekuensi, dan presentasi tertinggi dibandingkan dengan kategori lainnya. Lalu, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, data terbukti bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan model PBL baik sebelum dan sesudah menggunakan model PBL. Model PBL efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Siswa telah berkembang dalam keaktifan, pemahaman konsep, dan kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Berdasarkan hasil telepon guru dan siswa, terbukti bahwa pembelajaran menggunakan model PBL dapat meningkatkan keaktifan atau keikutsertaan siswa dalam pembelajaran, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, siswa mampu menyelesaikan masalah dengan baik, dan siswa mampu mengeluarkan argumen yang logis. Sekian presentasi hasil penelitian yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.